Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selamanya Benalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so the story keep up with me. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak sampai 5 menit dari bayanganku, ia sudah sampai dengan santainya. Ia nampak melihat ke arahku dan langkahnya semakin mendekat ke meja kami. Jantungku serasa akan lepas dari tempatnya. Ya Tuhan, bantu aku. Elita di mana? Dari kemarin sore belum ada muncul. Pulang gak mengabari. Ia pulang lebih awal setengah jam kemarin. Pandangan matanya yang tajam membuatku menunduk. Tak tahu apa yang harus aku katakan. Sebenarnya Elita hari ini ingin menghadiri sidang perdana perceraiannya. Makanya dia minta izin kemarin. Ini sidang penentuan apakah mediasinya akan gagal atau malah membuatnya rujuk. Makanya Elita memaksakan hadir. Suara pelanku semoga saja terdengar oleh pria di depanku ini. Keningku berlipat. Setelahnya wajahnya kembali normal, tanpa adanya senyum. Begitu dia turun nanti, suruh langsung menghadap dengan saya. Saya yakin sidangnya juga tidak terlalu lama, sampai memakan waktu seharian. Suruh dia turun sekarang, kalau sidangnya sudah bubaran. Perintah macam apa ini? Aku pikir jika orang tidak turun entah bolos atau izin pasti hitungannya 1 hari. Sedangkan Elita hanya dikasih waktu beberapa jam saja. Kok kamu diam? Kamu dengar tidak apa yang saya katakan tadi? Ujarnya membuyarkan lamunanku. Aku dengan gegas mengangguk. Baik pak, akan segera saya sampaikan, kataku seraya menunduk hormat kepadanya. Setelahnya ia masuk ke dalam ruangan. Kuhubungi nomor kontak Elita tapi tetap saja nomornya tidak aktif. Ini anak suka banget nyusahin aku begini. Mana takut aku menghadapi si Matalang. Kalau marah cukup memandang saja sudah mewakili sarkasnya. Aku memutuskan menelponnya setengah jam lagi. Dan aku kembali tenggelam pada kesibukannya yang 2 kali lipat lebih banyak ketika Elita tak hadir. Elita memang menjadi vital di kantor ini, terutama untuk urusan CEO. Karena hampir semua pekerjaan dan kebutuhan pimpinan, dia yang jauh lebih paham. Bahkan Elita punya kebiasaan baru lagi, harus menghafal dasi apa yang akan dikenakan oleh Raihan ketika akan meeting dengan klien. Aku merasa seperti aneh saja saat Elita harus mengurusi segala urusan tetek bengek Raihan. Tapi yang namanya maunya CEO, kami sebagai anak buahnya bisa mengikuti saja. Tak lama intercom di depanku berbunyi. Aku segera mengangkatnya dan terdengar suara berat milik Raihan. Ia memintaku untuk segera ke ruangannya. Dengan hati-hati ku ketuk pintunya dan masuk setelah ia mempersilakanku. Hari ini jadwal kamu ketemu sama Wijaya. Sebenarnya ini tugas Elita, tapi karena teman kamu bolos tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka kamu yang harus menggantikannya. Kamu berangkat sama Sita ya. Saya sudah memintanya tadi. Saya akan tetap di kantor menunggu jadwal meeting selanjutnya. Aku hanya bisa mengangguk mendengar perintahnya. Terus, gimana kabar Elita? Kapan katanya dia masuk kembali ke kantor? Saya ingin berbicara dengannya. Tambahnya lagi, aku meneguk salif aku, karena hingga kini belum bisa menghubunginya. Maaf pak, tapi sampai sekarang saya belum bisa menghubunginya. Nomor kontaknya tidak aktif. Mungkin saja saat ini ia masih mengikuti sidang. Tunggu saja sampai istirahat makan siang. Nanti akan kembali saya hubungi dan memberitahu bapak. Sebutku. Gak usah, gak perlu.
Saya juga bisa menghubunginya sendiri. Sudahlah, siapkan dirimu pergi ke Wijaya. Bawa berkas ini yang akan dia tanda tangani. Jangan lupa bawa Sinta, karena dia yang pernah berurusan dengan Wijaya. Biar kamu mudah berinteraksi dengan laki-laki tua itu nanti. Lirihnya, aku lagi-lagi mengangguk patuh. Kalau gitu saya permisi, Pak. Raihan cuek. Meski begitu aku tetap nyelonong pergi. Oke, kita beralih ke sudut pandang Elita. Begitu selesai sidang barulah ku aktifkan jaringan handphone. Belum berselang lama aku lihat di layar Sarah menghubungiku. Aku mengangkat panggilannya. Ya ampun, Tak. Kamu itu kalau mau minggat dan gak ada kabar, mbok ya kasih tahu aku. Jadi aku gak deg-degan gini harus menghadapi Tuan Takur itu. Memandangnya aja seram saat marah, apalagi sampai keluar kata-katanya. Dia nyariin kamu terus, dan dia pesan kalau kamu sudah selesai semua urusanmu, segera kembali ke kantor, karena ada yang mau ia bicarakan. Suara cempreng Sarah menggema. Sidangku memang sudah selesai, tapi tolong kasih tahu bos ya. Aku tetap akan masuk besok aja. Kepalaku pusing betul setelah sidang. Nih, baru aja aku berbaring setelah selesai menidurkan Vena. Pusing kepala karena semuanya tak seperti yang aku harapkan. Kukira semuanya akan aman saja. Namun ternyata masih ada drama lagi yang harus kuhadapi. Jelasku. Waduh. Berarti aku harus bilang lagi ke dia kalau kamu bakal masuk besok. Gak lama taring sekalian tanduknya bakal keluar tuh. Tapi mau diapakan kalau mau sakit juga. Ya sudah, istirahat ya princess ya. Semoga semua masalahmu segera selesai. Aku mau mengerjakan tugasmu dulu. Ketemu Wijaya. Mau menandatangani kontrak kerja sama iklan. Doakan aku ya, say. Seperti biasa, Sarah memang selalu ceria di setiap keadaan. Aku hanya tersenyum mendengar suaranya. Makasih ya, Ra. Kamu mau mengerjakan tugasku. Dan aku selalu mendoakan semua tugasmu berjalan lancar supaya kamu gak didamprat sama Raihan. Ya sudah, selamat kerja, say. Kataku sebelum menutup panggilan dengan sempurna. Baru saja karena memejamkan mata, dering gawai kembali menggangguku. Kusap layar ketika melihat nama CEO di sana. Aku memang hanya memberi nama Raihan dengan CEO saja, tanpa embel-embel nama di belakang gelar yang kutulis. Kenapa kemarin kamu gak ada kabar sama sekali? Seharusnya sejak awal kamu kasih kabar. Jangan lagi menghilang kayak pesulap begitu. Selesai urusanmu sebaiknya kamu kembali ke kantor, karena aku mau meeting. Dan pilihkan dasi juga pakaian yang cocok untukku. Cerocosnya. Dasar manusia egois. Aku hanya bisa mengutuk dalam hati. Maaf pak, saya nggak bisa. Kepala masih pusing dan saya benar-benar butuh istirahat. Saya ingin tidur sekarang. Jika bapak berkenan, besok saya akan kembali bekerja seperti biasanya, kataku. Entah ia suka atau tidak, aku benar-benar butuh tidur. Dengan mata yang sedikit kantuk, tiba-tiba saja telepon dialihkan ke video, membuatku kalang kabut. Apalagi tanpa sengaja membuatku menekan tombol video begitu saja. Langsung terlihat wajah Raihan yang begitu serius. Kamu sakit? Tapi kamu gak apa-apa kan? Sakit kepala karena apa? Kalau tidak apa-apa berarti aman ya. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat ya. Jangan lupa diperbanyak minum air putih. Ya udah, bye. Ia melambaikan tangannya dan mataku yang sudah beranjak tertutup terbuka lebar saat melihat senyum tipisnya. Apa mataku nggak salah? Ia tersenyum. Ya ampun, ternyata senyumannya manis juga. Aku masih terpaku meski Raihan sudah menutup panggilan. Bingung dengan apa yang dilakukan oleh manusia dingin satu itu. Dasar aneh. Aku berpikir tadi ia akan membentak dan berkata kasar yang membuatku sakit hati seperti terakhir kali yang ia lakukan kepada aku. Tapi ternyata aku salah. Entah kerasukan apa nih orang. Tiba-tiba saja ia berlaku manis kepada aku. Beberapa jam berlalu. Mataku malah tidak bisa diajak kompromi. Aku yang tadinya mau tidur malah sesekali teringat senyum tipis milik Raihan. Senyum-senyum sendiri bila mengingat gayanya tadi saat ditelepon. Waduh, ada apa denganku ya?
Ingat Elita, kamu sangat membencinya. Dan jangan pernah memberinya hati karena semua laki-laki ya sifatnya sama. Manisannya di awal saja, dan nanti endingnya malah mengecewakan lagi. Belum juga kelar urusan cerai, malah mau macam-macam lagi. Ingat Elita, sudahlah. Wahai mataku, tidur. Gumamku sambil berusaha memejamkan mata. Akhirnya tak bisa kutahan juga perasaanku untuk diam saja. Kutekan tombol nomor kontak Sarah lalu menghubunginya. Hanya 2 kali deringan saja tuh anak dengan gerak cepat langsung menjawab panggilanku. Loh, katanya mau tidur. Gak mau diganggu. Ini sudah hampir jam 9 malam. Kupikir kamu sudah ngorok nih. Ada apa nih? Mau menceritakan sidangmu tadi ya? Berondongnya. Aku terkekeh antara bingung mau cerita atau diam saja. Lah, katanya sidang ada masalah baru lagi yang bikin kamu pusing. Kau malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Hati-hati loh kalau otakmu sampai kosret ya. Aku langsung pura-pura gak kenal sama kamu. Percayalah. Aku malah tergelak mendengarnya mengoceh. Kamu lagi ngapain sih? Mau gak main-main ke rumah? Aku mau cerita banyak nih, kataku akhirnya. Sarah menyambut dengan senang. Nah, itulah yang kuharapkan kalau kamu mau cerita denganku. Menunggu sampai besok di kantor rasanya terlalu lama. Biasanya kita akan sibuk dengan urusan kerjaan masing-masing. Giliran mau bergosip malah lupa. Ya sudah, aku langsung let's go ya. Wait. Aku menutup panggilan menunggu Sarah sahabatku itu datang. Begitu Sarah datang, ia tak sabaran mendengar ceritaku terkait hasil sidang perdanaku pagi tadi. Aku mulai menceritakan semuanya tanpa ada yang kututup-tutupi. Ia nampak diam, menyimak sesekali kepalanya manggut-manggut. Ya ampun, memangnya si Henry itu manusia benalu. Dia niatnya pasti mau menikmati hartamu terus untuk dinikmati bersama istri barunya. Sementara dia lupa kalau selama ini kamulah yang sudah berjuang, susah payah menghasilkan semuanya. Kok aku malah curiga ya jika dia nikah sama kamu tujuannya supaya hidupnya enak tanpa harus kerja keras. Makanya gak heran begitu sudah kerja sampai lupa daratan begitu. Memang laki-laki begitu baiknya dibuang ke laut aja deh. Bikin semak dunia saja. Aku menunduk sembari menghela nafas panjang. Semua sudah terjadi, Ra. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas mengenai Vena, aku agak gugup juga. Gimana kalau seandainya hakim memutuskan hak asuh mereka yang pegang? Terus aku bisa apa? Tanya aku memastikan. Jadi hal inilah yang membuatmu pusing, sampai-sampai tidak mempedulikan panggilan dari aku. Kamu tenang saja. Kalaupun mereka yang punya hak asuhnya, minimal bisa kamu minta banding atau solusi terakhir yang tawarkan mereka maunya apa. Karena aku yakin tujuannya pasti hartamu. Karena memang sejak awal itu sudah jadi kemauan mereka. Hanya tinggal kamu mau apa enggak. Semua bisa kamu diskusikan terlebih dahulu ke pengacaramu. Siapa namanya? Sebut Sarah. Ya, bisa jadi sih mereka maunya hartaku. Sejak awal mereka memang minta hartaku dibagi 2. Kalau hanya dibagi 2, biar sajalah, asalkan Vena tetap di tanganku. Aku gak bakalan mau pisah sama anakku lah. Pengacaraku namanya Erlangga. Orangnya masih muda. Kamu gak bakalan percaya kalau dia pengacara. Pokoknya kalau sama kamu cocok itu, celetukku. Sarah lantas tersenyum. Apa dia mau sama jomblo kayak aku kayak gini? Kalau tadi aku secantik kamu, mungkin sebentar saja dia langsung mau. Takutnya tipe wanitanya seperti kamu. Mau gak mau aku mundur lagi. Susah rasanya bersaing sama kamu. Sudah pintar, cantik. Ya hanya sayang rumah tangganya yang tak bahagia, bahkan diambang kehancuran. Gelak Sarah, aku memukulnya pelan dengan bantalan sofa. Ya gak semua cowok kali suka yang cantik. Biasanya kalau cowok yang memang niatnya cari istri, pasti carinya yang punya hati bagus, baik seperti kamu. Nanti kalau ada waktu lah, sekali-kali ku kenalkan kamu. Orangnya juga enjoy kalau diajak ngomong. Ya semoga saja kalian cocok. Harapku, aku memang berharap Erlangga nanti menjadi pilihan Sarah. Sarah pernah trauma dengan laki-laki dan aku tahu itu. Tak heran ia masih menjomblo
dengan alasan kalau laki-laki selalu menyukai perempuan lain dan dia tak beruntung. Padahal dia sendiri yang tidak berusaha keras mencari jodohnya. Kata-kata bijak bahwa Allah SWT pasti sudah memilihkan jodoh yang baik dan tepat untuknya. Hanya belum ketemu saja. Mungkin saja. Terus, kalau aku cocok sama pengacaramu, kamu sama bos kita ya, Rehan ya? Aku yang sedang minum terbatuk-batuk mendengar kata-kata Sera. Sama manusia dingin itu. Rasa benciku saja menggunung, malah dibilang cocok sama laki-laki kayak dia. Ya enggak lah. Pusing aku dekat-dekat dia terus. Bawaannya sakit hati dan mewek terus. Ada saja hal yang membuatnya benci padaku. Tapi ngomong-ngomong, ia tadi menelponku dan meminta supaya aku datang ke kantor sore tadi. Tapi pas aku bilang masih sakit, dia langsung berbaik hati memberikan izin agar aku turun kerja besok aja. Dia juga senyum pada aku. Aneh kan? Meski tadi aku meminta Sera untuk datang ke rumah hendak membicarakannya, hanya saja aku terlalu malu mengaku di depan Sera. Masih dengan gaya angkuhku seakan aku masih membenci sikap Rehan yang kerap ia tunjukkan pada aku. Sera menatapku tak percaya. Ia memang gelisah sejak kemarin mencarimu. Apalagi handphonemu langsung gak aktif. Dia berulang kali menanyakan kabarmu. Memang mulai ada yang aneh tuh sama orang. Apa jangan-jangan dia suka sama kamu ya, tak? Mataku membulat sempurna. No. Jangan bercanda kamu ah. Mana mungkin seorang CEO yang kaya raya, tampan masih bujang lagi, tapi maunya bakal janda anak satu. Palingan juga dia sukanya sama gadis kayak kamu. Lagian gak mungkin orang suka itu kerjaannya marah, membentak, cuek sama aku. Dimana-mana kalau laki-laki suka ya didekati, diperhatikan, disayang. Pokoknya perbuatan yang membuat perempuannya tenang, suka, nyaman. Lah ini, kalau kamu juga dikasari, dibentak dan lain-lain sama cowok, pasti langsung hilang rasa kan? Jelasku panjang lebar. Iya, bisa jadi. Namanya juga beda cowok, beda karakter. Jadi gak semua orang bisa menuangkan perasaannya. Maksudnya tahu cara mengekspresikan perasaannya. Makanya saking gugupnya dia berdekatan sama kamu, ya bawaannya marah mulu. Padahal dalam hati dia juga bingung mau ngapain. Soalnya aku pernah nemu tuh tipe cowok begini, suka bikin kesel tapi sebenarnya malah perhatian. Kalau kamu gak percaya ya udah. Yang jelas aku lihat dia ada rasa kok sama kamu. Sera begitu percaya diri. Kalau aku melihatnya, dia baik sama aku karena merasa bersalah dengan kejadian kemarin. Dia tak memberikan izinnya, sementara aku izin juga hanya sehari doang. Dan semua pekerjaanku selesaikan semuanya dengan baik kok. Ya supaya dia mau memberikan izin, tapi dia menolak. Dan begitu dia tahu aku izin karena urusan rumah tangga, timbullah perasaan gak enak. Makanya dia baikin aku. Pokoknya yang kulihat begitu. Tipe Rehan itu tertutup begitulah. Ya, tertutup hanya khusus buat kamu aja. Kapan hari itu pas dia baru saja keluar dari lift, dia menyapa duluan anak-anak cewek yang dari divisi lain. Santai aja pembawaannya. Sama kamu tuh baru dia beda. Perbedaan itu yang bisa meyakini kalau dia ada something sama kamu. Aku mencubitkan bibir tak percaya. Sejak kapan kamu jadi love expert kayak gitu? Kayak ahli-ahlinya aja. Saking ahlinya malah masih jomblo sampai sekarang. Giliran Sera memukul kepalaku memakai bantalan sofa. Kami tertawa bersama. Malam tak terasa beranjak menuju tengah malam. Sera akhirnya memutuskan pulang kembali ke rumahnya. Manusia super satu ini tidak pernah takut pulang sendirian di tengah malam. Aku menyuruhnya menginap, hanya katanya lebih enak tidur di tempat tidurnya sendiri, lebih nyaman. Oke, kita beralih ke sudut pandang Henry. Kalau menurut kamu kira-kira Elita bakal mau dipisahkan kan sama anaknya? Atau dia akan balik melawan kita dengan bukti-bukti yang lain? Ibu bertanya dengan wajah serius. Ya pasti akan menurut bu. Kita harus yakin, sebab Elita begitu sayang sama Vena. Aku sendiri ragu kalau sampai Vena jatuh ke tangan kita. Siska saja belum bisa mengurus rumah, apalagi mau disuruh urus anak. Aku makin hari juga makin enak lihat malasnya. Belum lagi hobi makannya.
Ibu lihat kan itu? Lemak perutnya kemana-mana. Betul-betul gak bisa jaga badan. Jauh betul bedanya sama Elita. Iya, Elita menurut ibu pasti akan rela menyerahkan sebagian hartanya asalkan Vena jatuh ke tangannya. Nah, masalah sekali lagi, ibu jadi makin tensi melihat kelakuan istrimu itu. Syukur aja kamu baru nikah siri, jadi gampang kalau mau pisah. Aku mengangguk membenarkan kata-kata ibuku. Untuk menakuti Elita, kamu jangan hanya terpaku sama bukti foto itu saja, tapi lebih sering melakukan pendekatan sama anak kamu, biar dia lebih kenal nantinya sama kamu, dan mudah kamu bawa pergi saat Elita tidak mau menyetujui perbagian harta gono gini. Ide ibu memang selalu saja brilian. Baiklah, aku akan ke sana sebentar. Jam segini Elita sudah berangkat bekerja, jadi tinggal Vena sama pengasuhnya saja. Tukasku. Ibu ikut ya. Tapi sebelumnya ajak ibu dulu makan di luar. Sudah lama ibu gak makan-makan di luar. Selama kamu beristrikan Siska, semakin sulit ibu mendapatkan uang, sungutnya. Tapi ibu juga tahu kan gimana keadaan kita sekarang. Aku sudah gak kerja, Bu. Hanya bantuan uang dari mertuaku saja yang kita pakai untuk kebutuhan setiap hari. Untuk cicilan mobil juga bikin pusing Henry. Kemarin uang pesangon sudah Henry store kreditan untuk mobil yang kedua bulan. Tapi berikut-berikutnya gimana? Sekarang ini Bu belajar hemat dulu ya, Bu. Pintaku. Ibu memutar bola matanya dengan malas. Kan ibu sudah bilang, minta aja kerjaan ke mertuamu. Mertuamu banyak janji tapi ujung-ujungnya gak mau kasih kamu kerjaan. Masa iya uang pesangonmu betul-betul habis? Ibu kamu sudah suruh berhemat, sementara istrimu yang sudah tambah melar badannya malah bebas-bebas jajan. Parahnya tuh bungkus makanan sudah kemana-mana di dalam kamar. Kamu mulai gak adil sama ibu. Ibu gak mau tahu, pokoknya ibu mau makan di luar hari ini. Bentaknya membuat nyaliku ciut. Mau tak mau aku mengeluarkan 2 lembar 100.000 dan kuserahkan kepadanya. Semula ia terdiam berpikir dengan uang 200.000 di tangannya. Namun setelah ia tersenyum dan berlalu pergi dari hadapanku. Katanya mau ikut dan makan di luar sama aku. Dikasih uang langsung biru matanya, dan pasti mau makan sendirian tanpa mengajak. Gumamku dengan pelan. Ibu dengar apa yang kamu bilang barusan. Kamu sendiri egois, lebih mementingkan jajan istrimu ketimbang ibumu sendiri. Sudah gak usah protes. Kalau uang sudah dikasih gak usah diukit lagi. Dosa kamu, sahutnya. Dari beberapa meter jarak denganku, telinga ibu tajam juga bisa mendengarku. Menjalankan rencana untuk memberikan shock terapi bagi Elita tidak jadi kulakukan pagi hari. Tapi sore hari dan ibu ikutan denganku. Entah apa yang ada di otaknya sehingga dengan antusias ia ikut ke rumah menantu yang sebentar lagi jadi mantan menantunya tersebut. Begitu sampai, kami langsung menggendong dan duduk santai di rumah Elita. Rumah yang menyimpan banyak kenanganku bersama Elita. Rumah milik Elita terbilang cukup besar, dengan 3 kamar yang sangat luas. Sangat kecil bila dibandingkan dengan kamar yang ada di rumah ibu. Aku akan menghubungi Mbak Elita kalau kalian datang. Tatapan mata pengasuh bayi bernama Eka itu sudah nampak was-was dari pertama kami menginjakan kaki di rumah ini. Kami hanya bertandang melihat cucu saja. Kami datang dengan baik-baik. Kamu gak usah khawatir, tidak perlu menghubungi Elita. Toh nanti dia juga pulang. Kalau hanya menjenguk Vena, kurasa Elita juga tidak keberatan. Kamu tenang saja, Vena akan aman dan kami tidak akan membawanya lagi kok. Jelas ibu kepada Eka. Eka hanya diam saja. Eka benar-benar waspada. Bahkan Eka tidak banyak bergerak dari tempatnya. Lebih banyak mengawasi pergerakan kami. Ia juga tak mau sedetik pun meninggalkan kami sendirian dengan Vena. Tak lama Elita pulang. Saat melihatku, tatapan tak senang yang kuterima. Tapi tak masalah. Asalkan semua kebutuhanku nantinya pasti akan terpenuhi melalui Vena. Kalian ngapain di sini? Mau mengambil Vena dari aku? Aku tidak akan tinggal diam. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi bentakan kecilnya. Aku datang ke sini hanya ingin melihat anakku. Apa tidak boleh? Ibu juga kangen sama Vena, cucu ibu. Sautku ia tersenyum menyeringai. Sejak kapan kalian benar-benar tulus kangen sama Vena? Kalian hanya kangen pada duit kan? Duit yang sudah semakin susah kalian dapatkan sejak pisah denganku. Hah? Sekakmat Elita seakan tahu isi hatiku dan ibu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Elita lagi.
Aku benar-benar tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Henry dan ibunya, yang tiba-tiba saja datang ke rumah untuk melihat Vena, anak yang selama ini tak pernah mereka pedulikan. Pasti ada maksud di baliknya, membuat keluarga Benalu itu hadir kembali ke rumahku. Yang membuatku heran, yakni mereka sangat santai dan tidak ada tanda-tanda akan merebut Vena dariku. Apa benar mereka memang ingin menjenguk Vena semata? Atau memang ada tujuan lainnya? Vena sendiri anak yang ceria dan tidak rewel, sehingga dengan siapapun ia akan mudah akrab, seperti yang dilakukan oleh papa juga neneknya. Meski aku sangat berharap mereka tak lagi mengganggu kehidupanku bersama anak semata wayangku, cukuplah sudah persoalan perceraian ini menguras emosi, waktu, dan tenaga aku. Gak apa-apa kan, kalau kami hanya datang berkunjung, tidak punya maksud apa-apa. Kami kesini hanya ingin membiasakan dekat dengan Vena, supaya nanti saat ia sudah di tanganku tidak kesulitan lagi menyusahkan diri, kata Henry. Mataku melotot tak senang. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan anakku kepadamu, meski kamu itu papanya. Sejak menikah hingga punya anak, apa pernah kamu peduli pada urusan kami? Kecuali urusan uang saja di otakmu. Apa kurang cukup kamu sudah kubiarkan menikah lagi? Aku hanya ingin ketenangan hidup bersama anakku. Tolong jangan ganggu kami lagi. Jelasku, berharap mereka akan mengerti. Tidak bisa begitu dong, tak. Vena juga anakku, jadi wajar kalau aku juga punya hak untuk mengasuhnya. Lagian wanita selingkuh dan sibuk berkarir mana sempat mau ngurus anak. Sekarang saja diambil alih semua tugasmu sama pengasuh bayi. Lama-lama pengasuh bayi lah yang dianggap Vena sebagai ibunya, karena kamu terlalu lama meninggalkan Vena sendirian. Cari uang sih cari uang, tapi soal perhatian ke anak juga harus menjadi perhatian kamu. Itulah makanya aku serahkan saja Vena ke aku, karena ada Siska yang harus bisa mengurus Vena nanti. Tinggal kita bagi waktu saja, kapan waktunya kamu mengunjungi anakmu dan kapan waktunya kamu bekerja. Dengan begitu semuanya akan berjalan lancar. Dengan begitu juga bisa menghemat uangmu untuk membayar gaji pengasuh. Gimana? Kamu setuju kan dengan ideku? Aku menggelengkan kepala, tetap menolak sarannya yang kuanggap gila tersebut. Jangan pernah menuduhku selingkuh, Mas. Hal itu justru sudah kamu lakukan kepadaku. Kamu yang duluan berkhianat, tapi pandai sekali kamu memutarbalikkan fakta kalau aku yang justru selingkuh. Hebat sekali kamu. Vena sampai kapanpun akan kuupayakan tetap tinggal bersamaku. Aku juga tak sudi tinggal bersama ibu sambungnya dia. Ya kalau sayang, kalau enggak, yang ada Vena semakin sengsara. Biar begini-begini, aku sibuk dengan kerjaan, tapi aku tak pernah melupakan tanggung jawabku. Vena tetap ku nomor satukan, dan aku tetap begitu. Aku sudah dengan tulus ikhlas memelihara anakku. Kamu datang langsung mau merampasnya. Jangan mimpi kamu, Mas. Keteguhan hatiku untuk merawat dan membesarkan Vena membuat Henry mungkin akan merasa senang dan menang. Istilahnya selangkah lebih maju dari dia. Hal itu tentu saja sudah sesuai dengan misinya yang akan mencoba mengertak atas nama Vena. Kemudian endingnya akan meminta pembagian harta Gunung Gini persis dibagi dua. Pasti tujuan akhirnya uang. Kamu egois, tak? Persoalan anak tetap harus menjadi perhatian kita berdua. Kalau Vena mau kamu kuasai semua, maka Vena nanti yang akan menjadi korban keegoisan kamu. Sehebat apapun kamu mau memisahkan aku dengan anakku, itu tidak akan bisa, karena darah lebih kental dari air. Sekarang mungkin kamu bisa memisahkan aku dengan anakku, tapi anakku akan tetap mencari siapa papanya. Kamu tidak bisa merubah hal itu. Kuakui, apa yang dikatakan Henry sangat benar adanya, benar. Hanya saja aku tetap melihat jika apa yang dilakukan Henry dan ibunya semata-mata karena uang. Dan aku yakin tak lama lagi mereka akan mulai membuka mulut dan menjabarkan semua keinginannya. Tunggu saja. Sudahlah. Kalian sudah tidak usah bertengkar lagi di depan anak kalian. Elita, kamu harus sadar bahwa anakmu, apalagi perempuan seperti Vena, suatu saat akan butuh papanya, terutama saat akan menikah nanti. Dia punya papa kandung, masa iya nanti menikah pakai wali? Kan gak lucu. Jadi biasakan saja Henry juga menjaga anak kamu, entah kamu suka atau tidak. Kata-kata ibu mertua seakan menamparku. Mungkin aku akan mengubah sedikit prasangkaku terhadap mereka. Mungkin saja mereka berniat baik, ingin mendekatkan diri pada anakku. Baiklah, aku akan sedikit mencair dan berusaha baik demi kebaikan anakku juga. Baiklah, jika memang maunya Mas sama ibu untuk dekat sama Vena, aku tak masalah sama sekali.
Tapi tolong sekali lagi, jangan pernah punya pikiran untuk mengambil Vena dariku. Hanya dia buah hatiku, dan hanya dia penyemangat hidupku. Silakan saja kalau kalian mau main ke sini. Tapi pastikan, beritahukan setiap kedekatan kalian terlebih dahulu. Meski kalian adalah papa juga neneknya Vena, tetap saja harus ada aturan kalau mau ketemu. Lagi pula, antara aku dan Mas Henry sebentar lagi sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi hargai aku. Pintaku. Mereka mengangguk-angguk setuju. Kalau begitu, ibu sama Henry boleh duduk santai di sini bermain sama Vena ya? Pinta ibu sambil menunjuk ruang bermain Vena yang tak jauh dari ruangan tengah. Aku mengangguk setuju. Kak, tolong kamu buatkan dulu air minum untuk mereka berdua. Sekalian ambilkan juga cemilan di dapur ya. Udah, gak apa-apa. Ada aku yang akan menjaga Vena. Eka masih nampak memperhatikan Henry dan ibu. Tak lama pun ia menurut. Untung saja kamu siapkan ibu minuman. Mulai tadi di jalan sama Henry tapi gak ada juga disinggahkan di warung. Ibu mulai pagi belum ada makan. Istrinya Henry luar biasa pemalasnya. Jangankan mau menyiapkan makanan, untuk membersihkan kamarnya yang kayak kapal pecah saja susah. Bangunnya bangkong lagi, bikin kesal. Ibu terus menyerocos membuat Henry kelabakan. Ibu kok gitu sih? Siska itu bukan pemalas bu. Hanya saja dia sudah lelah berpikir sampai tengah malam gimana memajukan usaha jualan pulsanya. Ibu kalau ngomong suka yang aneh-aneh. Henry gegas menjelaskan. Yakin kalau dia bukan pemalas? Kerjaannya makan terus. Tadi pagi kamu sendiri juga bilang kalau dia pemalas. Mana lemaknya di mana-mana. Mau ngelak kamu? Alisnya mengerut mendengar ibu dan anak ini berdebat. Kalau istrimu butuh pemalas, terus kenapa begitu ngotot mau ambil Vena dari tanganku? Padahal Vena sudah di tangan yang tepat. Terus sebenarnya apa tujuanmu untuk mengambil Vena dariku, Mas? Tanpa basa-basi, aku langsung menanyakannya. Henry dan ibu terlihat langsung diam. Aku yakin pasti ada yang mereka sembunyikan. Kami kesini semata-mata rindu dengan Vena. Apa salahnya? Memang betul, kata kamu tadi kalau mau kesini ya wajib izin dulu. Kami pasti akan melakukannya nanti, ya kan bu? Elak Henry, meski aku tahu dia berbohong. Terserah kalian. Aku akan kasih jadwal saja kapan kalian bisa kesini. Bukan berarti aku memberi terus kalian bisa kesini seenaknya. Setidaknya setiap akhir pekan, bisalah waktunya kalian berkunjung. Karena saat kalian berkunjung, aku ada di tempat, bisa mengawasi kalian saat bersama Vena. Jangan sekali-kali membawa istrimu ke sini, karena aku tak akan sudi anakku dipegang sama dia. Tegasku. Kulihat Henry dan ibunya diam saja. Oh iya, hari ini kamu masak ya tak? Ibu rindu sekali sama masakan kamu. Kamu masak ya yang enak, ibu pengen makan. Ditanya mengalihkan pembicaraan membuatku memutar bola mataku dengan malas. Bu, ibu di sini adalah tamu. Dan aku sebentar lagi bukan lagi menantumu. Kalau ibu mau makan, suruh saja menantumu masak. Aku juga sibuk bu, dan capek sepulang kerja jadi nggak ada waktu lagi buat memasak. Aku biasanya memilih pesan makanan dari luar saja. Sambutku membuat bibirnya mengerucut. Biarkan saja, aku memang akan tega terhadap mereka karena sebelumnya mereka lah yang sudah tega denganku. Ya, kalau begitu ibu pesankan makanan ya. Capcay sama ikan kakap saus asam manis. Sudah lama ibu gak makan makanan enak selama Henry beristrikan Siska. Pelit sekali sama ibu. Pesankan ya nak. Aku tersenyum tipis. Aku hanya beli pizza kotak tuh, ada di mobil. Keluarkan dari mobil ya kak, pintaku pada Eka. Eka menurut. Giliran ibu mengerucutkan bibirnya lagi tak senang. Ibu gak seneng makanan orang barat begitu, gak kenyang, kecuali makanannya pakai nasi. Keluhnya membuatku tersenyum. Begitu Eka datang langsung membukakan kotak pizza. Aku segera mempersilahkan mereka makan. Ibu mengambil sepotong, tapi setelahnya ia mengambil dan memakannya hingga 7 potong. Mataku membulat melihatnya. Katanya gak suka makan makanan orang barat, tapi sudah habis 7 potong gitu.
Ini ibu lagi lapar makanya habis banyak. Tapi ya itu tetap aja nggak kenyang. Kalau kamu mau masakan ibu lagi, pasti ibu makan karena masakanmu selera juara. Siska nggak pernah masak, lebih sering memesan makanan online. Jangan kan suruh masak sayur atau lauk, nggak masak kayak panci aja gosong. Henry bodoh cari jodoh. Sungutnya membuatku tak bisa menahan tawa, sementara Henry tak bisa menahan rasa malunya. Ya sudah kalau ibu lapar, sebentar, aku buatkan makanan. Jawabku kemudian ke dapur dan memeriksa kulkas apa yang sekiranya bisa kuolah. Berselang 40 menit ikan kakap saus asam manis dengan sayur capcay terhidang di meja. Aku menawari ibu untuk makan dan benar saja, ia begitu lahap menyantap masakanku. Selalu juara rasa masakanmu. Ibu gak akan pernah lupa gimana hebatnya kamu masak. Oh ya, ibu tadi lihat di kulkasmu masih banyak persediaan makanan. Ibu minta ya, sebab di rumah lagi kosong-kosongnya. Aku menarik nafas panjang. Ini orang mau bertamu apa mau merampok sih? Namun aku juga tidak tega melihatnya. Aku pun mengangguk, ibu tersenyum sumringah. Ibu minta plastik besar ya, buat angkut makanan di kulkasmu ini. Eka nampak melongo. Aku meminta Eka menyiapkan apa yang dibutuhkan ibu. 10 menit setelahnya sebagian isi kulkasku berpindah ke plastik yang siap dibawa oleh ibu. Aku berpikir memang akan membeli stok kulkas di supermarket besok sepulang kerja. Jadi makanan yang masih tersisa aku biarkan saja ibunya Henry mengangkutnya. Sekali-kali anggap ada sedekah. Mbak, kok diam saja mereka merampok di sini? Bukannya Mbak sudah nggak ada urusannya lagi sama mereka? Kok Mbak masih baik sih? Setelah apa yang mereka lakukan ke Mbak? Cecar Eka, aku tersenyum mendengarnya. Mereka boleh ijaz sama aku, tapi aku nggak akan balas, kecuali mereka yang memulai duluan. Lagian buat apa membuat benci, menumpuk benci dan dendam, kalau hanya membuat batin kita tersiksa. Aku berusaha berdamai dengan masa laluku. Lagi pula, ibu juga neneknya Vena. Kebetulan aku juga punya lebih, jadi nggak ada salahnya aku membaginya kepada mereka. Anggap saja mereka sekarang ini lagi kekurangan, kataku. Eka mengangguk mengerti. Mbak hatinya lapang dan luas. Heran ya, masih ada aja yang gak suka dengan Mbak dan mau menyingkirkan Mbak. Suami Mbak itu pasti menyesal sekarang. Ia membuang berlian hanya demi batu kerikil. Dari yang ku dengar apa yang ibu tadi ngomong, kalau Mbak pintar masak, sementara istrinya sekarang gak bisa apa-apa. Mana pelit dan tak sengaja dia membongkar kejelekan menantu barunya. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau awal namanya pendaftaran ya Mbak. Aku tergelak mendengar candaan Eka. Ya udah, kalau gitu aku permisi ya Mbak. Pamitnya. Aku mengiyakan. Jangan lupa bawa pisahnya ya. Sekalian bungkus saja masakanku tadi. Masih banyak tuh. Aku juga sudah gak makan lagi kalau malam. Vena juga mau makan, belum waktunya ya kan? Sayang, kataku sambil menimang anak semata wayangku yang terlihat begitu ceria. Eka pamit dan lagi-lagi aku tinggal berdua dengan Vena. Terkadang malam diselimuti dengan rasa sepi. Meski begitu aktivitasku seharian membuatku lebih nyaman beristirahat setelah berhasil menidurkan Vena. Kejadian tadi pagi di kantor membuatku suntuk. Gimana tidak, sebelumnya perilaku Rehan yang sangat manis saat ditelepon. Namun ketika masuk kantor, sikapnya yang arogan, dingin, dan lebih banyak diam kembali ia tunjukkan. Ya rasanya memang sudah begitu pembawaannya. Kesal, sudah pasti. Aku menyugar rambutku mengingat kejadian di kantor. Kupikir dengan aku datang ke kantor, sambutannya akan baik padaku. Tapi ia malah membentakku dan memintaku supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat mengajukan izin. Kamu itu sudah pernah menikah, sudah dewasa. Masa tidak bisa berlaku profesional? Harus bedakan saat di kantor dan saat ada urusan di rumah. Urusan kamu menghadiri sidang adalah urusan pribadi. Setidaknya kalau mau izin pastikan bersurat dan lampirkan kopian surat keterangan sidang dari pengadilan agama itu. Gitu aja gak bakalan repot. Izin jelas dan pasti akan kuizinkan, meski tidak seharian, karena dengan surat yang kamu lampirkan akan ketahuan kamu selesainya sidang sampai jam berapa. Kamu tahu saat kamu gak ada di kantor, semua jadi kacau, dan itu tanggung jawabmu untuk memperbaiki semua kekacauan ini. Ya Allah,
Rasanya aku pengen nangis bila mengingat kejadian tadi. Aku benar-benar tidak bisa menebak bagaimana sikap sebenarnya CEO arogan itu. Kalau sudah begitu aku hanya bisa mengangguk sembari mengutuk dalam hati. Wajahku yang semula ceria berubah menjadi muram durjana. Meski tidak aku tampakkan secara langsung pada karyawan lainnya, aku akan tetap bekerja secara profesional. Meski hatiku rasanya sudah mau meledak saking emosinya. Semua harus bisa kutahan. Kalau dibilang nggak betah ya, pasti aku sudah gerah dan tidak betah bekerja berlama-lama dengan laki-laki yang menjadi pimpinan perusahaan kali ini. Ya, rasanya aku ingin menyerah. Tapi melihat wajah imut Vena membuatku harus bertahan. Selalu muncul pergolakan dalam batinku bahwa aku harus kuat demi buah hatiku. Ingat tak, mencari pekerjaan itu sulit. Lagi pula tidak akan mudah bagi kamu mendapatkan perusahaan yang bagus seperti tempat kerjamu selama ini. Kamu harus sabar tak? Ingat demi Vena ya, kamu single parent sekarang. Tidak ada tempat buat kamu berharap. Apalagi ada orang yang sudi memberi kalian makan. Jangan sekalipun berharap. Gumamku. Tak lama terdengar suara dering gawaiku. Aku menanggapinya dan menekan tombol telepon berwarna hijau saat kulihat nomor Sarah tertera di layar. Tak, kamu bantu aku ya. Kamu kesini sekarang. Perutku sakit. Aku butuh bantuanmu. Hanya itu kata-kata Sarah, dan aku mendengar jelas suaranya yang terdengar merintih menahan sakit. Ya Tuhan, ada apa dengan sahabatku? Vena yang masih tertidur kumasukkan ke dalam keranjang gendong, lalu pergi menuju rumah Sarah. Setelah memastikan semua pintu dalam keadaan terkunci dan aman. Begitu sampai di rumah Sarah, kulihat semua lampu dalam keadaan mati, dan aku mengetuk pintu. Tapi pintu malah terkunci dan segera masuk. Bersyukur ruang tengah menyala terang. Kulihat Sarah berbaring di sofa menggunakan piyama dan memegang perutnya. Aku segera menghampirinya. Kamu kenapa, Ra? Kamu sakit apa? Ayo, kita ke dokter. Kataku dengan wajah cemas dan berusaha membangunkannya. Tapi surprise! Satu persatu teman kantor satu divisi berdatangan memenuhi ruangan tengah. Dan kulihat Rehan juga ada di sana. Hah? Surprise apaan ini? Aku memandang mereka tak mengerti. Happy birthday Elita Maharani. Semoga panjang umur, murah rezeki dan segera dapat pendamping yang baru lagi ya. Sarah yang tadi memakai piyama melepas dan di dalam piyama nampak gaun hitam yang sengaja dia sembunyikan. Ternyata hari ini ulang tahunku. Aku benar-benar lupa sama sekali. Aku pikir kamu tadi kenapa-napa. Panik aku. Dasar kamu, Ra. Makasih ya udah ingat ultahku. Aku aja lupa. Sebutku seraya melihat teman sekantor satu persatu. Tak terkecuali dengan Rayhan. Meski untukku persis hanya sekilas saja. Aku juga bingung mengapa Sarah turut mengundangnya kemari. Semua ini khusus buatmu. Sarah menunjuk meja yang sudah penuh dengan makanan dan kek ulang tahun. Vena yang terbangun gegasku gendong dan memenuhi permintaan Sarah agar aku menyampaikan harapan dan meniup lilin. Acara ulang tahun yang dirayakan untukku di rumah Sarah. Sederhana tapi meriah karena kedatangan teman satu divisi iklan dan pemasaran sekitar 25 orang. Sarah memberikanku sebuah kado dengan bungkus berwarna pink, diikuti oleh teman yang lainnya. Aku menerimanya dengan sangat senang sekali. Rasanya baru saja aku merasakan kesepian saat berdua di rumah bersama Vena. Namun mendadak keadaan ramai dan suntuk sejak pagi di kantor seketika hilang. Meski aku harus bisa tetap tersenyum ketika melihat kehadiran Rayhan yang sama sekali tak kuharapkan. Sekitar 2 jam kami makan dan berbincang-bincang. Akhirnya satu persatu teman mulai pulang. Tinggallah aku, Sarah, dan Rayhan. Aku tidak tahu mengapa dia ikut bertahan di sini. Mungkin saja dia dan Sarah punya hubungan spesial, karena sejak tadi kulihat mereka berdua nampak akrab berbincang. Aku makasih banget ya, kamu masih ingat dengan ulang tahunku. Apalagi membuat aku party begini. Senang rasanya. Tapi maaf ya sayang ya, aku gak bisa berlama-lama lagi. Nih Vena sudah kecapean, dan aku juga harus bangun pagi karena besok harus bekerja kembali. Aku permisi ya. Sebutku pamit kepada mereka berdua. Sarah malah tertawa.
Kamu jangan senang dulu ya. Besok di kantor aku akan sampaikan tagihan. Berapa besar yang akan ku keluarkan untuk membeli semua ini? Ya sudah, kalian hati-hati di jalan. Sebutnya membuat alisku berkerut. Belum sempat aku menanyakan maksudnya menyebut kalian. Rehan sudah berjalan di sampingku dan cecunguk itu dengan tenang tanpa menoleh ke arahku. Turut berjalan menuju halaman Sera, di mana mobil kami terparkir masing-masing. Ini sudah malam. Sebaiknya biar aku antar kamu aja. Kasihan anak kamu. Lirihnya pelan, nyaris tak terdengar meski malam sudah sangat sepi. Gak usah repot-repot, Pak. Saya juga bawa mobil. Begitu juga Bapak. Masing-masing saja. Bapak temani saja Sera. Kasihan dia sendirian di rumah. Aku mengangguk hormat padanya, lalu gegas masuk ke dalam mobilku. Kemudian tanpa basa-basi meninggalkannya dalam diam. Bahkan aku tak menoleh lagi, setidaknya melihatnya dari kaca spion. Kamu kok gitu sih, Tak? Bukannya semalam Pak Rehan sudah ngotot mau ikut ke pesta karena dia niatnya mau mengantar kamu pulang. Tapi kulihat kamu sama dia malah pulang masing-masing sih. Omel Sera saat aku baru saja mengempaskan tubuhku di kursi kerjaku. Kenapa memangnya? Ada yang salah? Pak Aryan itu kan bos kita. Rasanya tidak baik kalau perempuan seperti aku yang masih dalam masa mau cerai dekat-dekat sama laki-laki. Gak usah yang aneh-aneh deh kamu, Ra. Aku baik-baik aja kok, pulang sendirian kemarin. Tenang aja, gak ada begal kok. Jelasku. Sera menjepikan bibirnya. Ih, kamu tahu nggak kalau party kemarin itu yang merencanakan bos kita satu itu dengan teman-teman satu divisi. Aku hanya menyediakan tempat, bahkan semua kado yang kami serahkan ke kamu, dia juga yang beli loh. Intinya kami hanya bersandiwara seakan-akan mengadakan surprise party untuk kamu. Semua dia pionirnya. Mulutku menganga mendengarnya. Ah? Buat apa juga dia berbaik hati sampai membukakan party segala? Aku juga gak minta. Kalau aku tahu itu dia, semuanya dari dia, aku gak bakalan mau terima. Aku pikir semua kamu yang ngatur. Berarti semua hadiahnya akan kukembalikan sama dia. Belum ada kubuka juga kadonya, sahutku. Giliran Sera yang melongo. Hargai dong, Tak. Ia sudah capek-capek menyiapkan, dan kamu sama sekali gak mau mengucapkan terima kasih. Seharusnya ada ucapan gimana kek ke dia supaya dia seneng. Inilah yang tidak kusuka dari kamu, Ra. Soal beginian pun kamu atur aku. Aku pikir semua itu dari kamu. Makanya aku senang dan terima saja. Kalau dia yang mengatur, maka aku akan mengucapkan terima kasih untuknya. Tapi ku harap itu tidak akan terjadi lagi. Aku tak mau diperhatikan sama orang yang pelin-pelan begitu. Sebentar baik, sebentar macam singa. Dari mulutnya sendiri yang mengatakan bahwa kita bekerja harus profesional. Jangan ada yang ku campur. Jangan dicampur adukan. Gitulah, aku juga gak butuh surprise party. Bagiku ulta juga gak perlu dirayakan. Udahlah, nanti aku urus semuanya sama dia. Kerjaanku masih banyak, jangan ganggu aku lah. Sera nampak kesal dengan jawabanku. Jelang makan siang, kami tak saling menyapa. Sera juga lebih banyak diam ketimbang biasanya. Aku tak peduli dan tetap fokus sama pekerjaanku. Tak lama intercom di mejaku berbunyi. Aku mengangkatnya. Panggilan dari Raihan memintaku masuk ke dalam ruangannya. Dengan cepat aku langsung masuk ke ruangannya. Kulihat ia bersantai menghadap ke dinding kaca membelakangi. Begitu aku masuk, ia lantas menoleh dan memberi silakan aku duduk. Maaf Pak, soal semalam. Saya betul-betul tidak tahu kalau surprise party berasal dari Bapak. Saya berterima kasih sekali, tapi saya harap itu tidak akan terjadi lagi. Untuk semua kado yang diberikan akan saya kembalikan besok. Maaf, saya baru tahu tadi dari mulut Bu Sera. Ujarku dengan mata memandang netranya yang tajam tersebut. Ia nampak menghela nafas panjang. Kado pemberian sebaiknya jangan dikembalikan. Itu tidak sopan. Entah itu dari saya ataupun Sera. Setidaknya kami sudah berusaha membuat kamu senang. Tapi kalau kamu tidak senang, maka untuk selanjutnya tidak akan terjadi lagi, urainya. Baiklah, terima kasih atas kado dan partinya, Pak. Bapak memanggil saya untuk apa? Apa ada pekerjaan yang harus saya selesaikan?
Ia memandangku dengan pandangan sendu. Tak biasanya pandangannya garang, seiring ucapan yang keluar dari mulutnya. Hari ini, setelah pulang bekerja, aku akan mengajakmu makan malam. Kamu mau? Tanyanya dengan percaya diri sekali. Maaf pak, saya tidak suka makan malam di luar, lebih suka makan malam di rumah saja. Lagi pula sore ini saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Jadi maaf, saya tidak bisa. Tolakku secara halus. Terus terang saja, aku tak tahu ia punya maksud apa di balik sikapnya kali ini. Aku tak mau lagi dibodohin oleh sifatnya yang suka berubah-ubah tersebut. Raihan terlihat kecewa, tapi apa peduliku? Ia memang bos saat di kantor, dan aku wajib mengikuti semua aturannya. Namun ketika urusannya di luar kantor, maka aku tak lagi patut mematuhinya. Ya entah suka atau tidak, aku juga punya hati. Ya sudah, kalau kamu nggak suka makan malam di luar, berarti kita makan malam di rumahku saja. Kebetulan mama mengundangmu secara khusus untuk datang ke tempatku malam ini. Bagaimana? Aku melongo. Sepertinya manusia satu ini tidak pernah habis akal ya. Tadinya aku menolak ajakannya untuk makan malam. Sekarang malah bawa-bawa nama mantan bosku dulu lagi. Sebenarnya selain tidak suka dengannya, rasanya anti terlalu berdekatan dengannya. Semua kulakukan hanya karena tugas saja. Aku harus sering menghindarinya, sebab ialah penyebab Henry beralasan aku selingkuh. Dan aku bukan menjadi ibu yang baik bagi anakku. Terlalu akrab dengannya hanya akan mengacukan hidupku saja. Maaf pak, saya minta maaf sekali lagi. Saya benar-benar tidak bisa. Tolong sampaikan permintaan maaf saya ke Bu Padma ya. Ada yang harus saya lakukan, dan itu tidak bisa ditunda. Jawabku supaya ia menerima alasanku kali ini. Hal yang tidak bisa ditunda, seperti menerima keluarga mantan suamimu ke rumahmu. Alisku bertaut bingung. Henry dan ibunya memang ada main ke rumah kemarin dulu. Tapi dari mana ia bisa tahu? Sedangkan aku tak pernah memberitahu Sarah akan hal ini. Biasanya manusia ember itulah yang membocorkan semuanya, sehingga informasi apa saja mengenai aku akan diketahui. Seperti yang pernah ia lakukan ke Bu Padma dulu. Maaf pak, saya pikir itu bukan urusan Anda. Saya kesini karena Anda memanggil saya. Apakah ada pekerjaan yang harus saya lakukan? Tanyaku masih dengan nada yang dibuat sesantai mungkin. Ia menarik nafas panjang kemudian mengembuskannya perlahan. Tidak ada. Aku hanya memanggilmu untuk itu saja. Kalau memang kamu sibuk, boleh lanjutkan kembali kerja kamu. Aku mengangguk lalu meninggalkan ruangannya. Ingin sekali menanyakan hal ini kepada Sarah. Hanya saja kami belum berbaikan. Mau tak mau aku harus menahan mulutku untuk tidak menyapanya duluan. Begitu aku keluar dari ruangan Raihan, tak sengaja aku lihat senyum merekah ditampilkan di wajah Sarah. Kelihatan sekali bahwa ia menggodaku. Apa katanya? Kamu mau diajak kemana? Cecarnya. Ya Tuhan, manusia satu ini. Raihan mengajakku makan malam, tapi selamanya aku tak akan bisa. Sarah menarik kursi supaya dekat posisinya denganku. Dia sepertinya lupa dengan kekesalannya. Maksudnya? Aku sama sekali gak paham deh. Kulihat wajah temanku ini. Aku tahu ia punya maksud yang baik untuk mendekatkan aku dengan CEO arogan itu. Hanya saja aku belum bisa melakukannya. Sarah, kamu dengar ya. Aku tahu kamu ingin aku dekat dengan Raihan kan? Ia mengangguk pasti. Tapi saat ini kamu harus tahu kalau aku masih dalam proses cerai. Sebelum diputuskan oleh pengadilan, maka aku masih berstatus istri orang. Dan satu lagi, entah dari mana datangnya aku dituduh selingkuh sama Henry dan dianggap tidak layak menjadi ibu yang baik bagi Vena. Ia ingin merampas Vena dariku. Apa itu tidak cukup sebagai shock terapiku untuk lebih berhati-hati lagi bertindak? Tolonglah mengerti posisiku. Jika aku sudah bebas, pasti akan aku pikirkan masa depanku yang tak mungkin hanya berdua saja dengan Vena kok. Sarah lantas memelukku. Maafkan aku ya sayang ya. Aku tidak tahu kalau kamu menanggung begitu banyak beban hidup. Aku taunya kamu sedang ada masalah yang banyak, sehingga aku ingin melihatmu bahagia. Itu saja sebagai sahabat. Tidak ada maksud lain. Aku benar-benar kurang peka. Maaf ya.
Timpalnya kemudian mengurai pelukannya ketika aku menganggukkan kepalaku. Ya sudah. Mulai sekarang stop ya menjodohkan, mendekatkan aku dengan bos kita. Atau dengan siapapun. Aku tak mau masalahku semakin meruncing. Biarkan aku dulu menyelesaikan apapun permasalahanku. Bila si EO itu tanya, tugasmulah menjawab semuanya dengan baik-baik, ujarku. Sarah menyambutku dengan senyum. Setelahnya kami larut dalam pekerjaan masing-masing. Ngapain lagi kamu kesini? Bukannya aku sudah bilang kalau mau kesini harus sesuai jadwal yang kutentukan. Kamu tidak bisa seenaknya keluar masuk di rumahku, Mas. Suaraku terdengar lantang saat melihat kehadiran Henry lagi di rumahku sore hari. Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Vena. Aku sini memang perlunya sama kamu. Ya, aku kesini hanya sebentar saja, sautnya. Baiklah, cepat katakan, karena waktuku tidak banyak. Ada hal yang harus aku kerjakan setelah ini. Aku memindainya, merasa ada yang tidak beres dengan kedatangannya kali ini. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Aku butuh uang, dan aku minta kamu penuh ya. Dan ini hanya sebagai pembuka saja, karena tujuanku sama ibu sebenarnya ingin meminta pembagian harta gunung gini. Untuk sore ini aku hanya meminta uang 3 juta saja untuk membayar angsuran kreditan mobilku. Ya, sudah kuduga kalau manusia benalu ini akan datang dengan tidak cuma-cuma. Selalu ada saja maunya, dengan ujung-ujungnya pasti urusannya duit. Aku tersenyum meringai. Kamu itu bukannya sebagai suami menafkahi aku semenjak kamu bekerja, tapi kebiasaanmu menadahkan tangan sepertinya tak berubah ya. Bukannya kamu punya istri yang memiliki banyak usaha dan bisa kamu juga ibumu kuras. Apa masih kurang dan harus mencari lagi sama istri yang sebentar lagi menjadi mantanmu ini? Kamu betul-betul manusia tidak bertanggung jawab sama sekali. Emosiku sudah memuncak. Laki-laki dikasih hati malah minta jantung. Ini parah sekali. Apa aku salah meminta sedikit saja aku? Kamu punya banyak uang tak? Punya pekerjaan bagus. Sedangkan aku sudah tak punya lagi pekerjaan. Dan itu semua karena kamu mengadukan aku sama bosku waktu itu. Akhirnya aku dipecat. Jadi wajar aku datang kemari ingin meminta hakku. Seandainya waktu itu aku masih bekerja, maka aku tidak akan mungkin kekurangan uang begini. Aku benar-benar kekurangan sekarang. Sedikit hak katamu, Mas. Sepertinya kamu tidak bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban ya. Satu yang harus kamu ingat, uang istri adalah uang istri. Uang suami ada hak istri di sana. Sedangkan selama menikah, uang istri selalu juga menjadi uangmu dan uang keluargamu. Kamu hanya pintar meminta hak tanpa melakukan kewajiban sama sekali. Kalau kamu tidak sanggup bayar cicilan mobil, biarkan saja mobilnya ditarik. Kalau gak punya uang gak usah gaya-gayaan. Gitu aja kok repot sih, ucapku dengan santai. Ayolah tak. Aku datang ke sini untuk tidak berdebat denganmu. Aku hanya ingin meminta pengertianmu, memberikan sedikit saja uangmu. Kali ini saja, untuk besok-besok kita hanya ketemu di persidangan saja kok, untuk membagi harta kuno gini. Aku tersenyum samar, menertawakan rasa percaya dirinya. Kamu jangan lupa, aku sudah menyewa pengacara yang akan memastikan sebuah hakku akan tetap ada pada tempatnya. Yang namanya harta sudah kuhasilkan sebelum menikah denganmu, maka akan tetap menjadi milikku. Meski seberapa hebat kamu memfitnahku, nikmati saja istri barumu itu. Sepertinya kamu belum cukup puas menyakiti aku dan Vena. Bisa-bisanya malah datang ke sini meminta-minta. Kamu dan ibumu benar-benar benalu, tahu nggak? Tukasku dengan dada naik turun menahan emosi. Sebenarnya malu sekali. Setiap aku bertengkar selalu di depan pengasuh bayiku, Eka. Mungkin lama-kelamaan aku akan kebal dengan kebiasaanku berteriak saat bertemu dengan Henry juga keluarganya. Ingat ya tak, semakin kamu mempersulitku, maka akan semakin sulit juga kamu mendapatkan hak asuh Vena nanti. Aku sudah punya bukti baru lagi. Bukti kalau kamu berduaan tengah malam dengan bosmu itu di depan rumah Sarah, sahabat tercintamu itu, urainya. Mulutku membulat. Apa Henry selalu menguntit dan memata-matai setiap aktivitasku? Apa yang kutakutkan akhirnya terjadi? Kamu mengikutiku, Mas. Menguntitku. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan tidak akan bisa menjadi bukti bahwa aku selingkuh dengan laki-laki yang kamu lihat tadi malam. Itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Jangan pernah kamu berpikir dengan menyebutkan peristiwa semalam membuatmu punya keyakinan jika aku takut padamu dan memenuhi semua kemauanmu. Percayalah,
Tidak akan kutunaikan lagi apa yang kamu inginkan. Sudah terlalu banyak aku berkorban. Kamu malah memanfaatkanku. Selama ini akulah orang yang terzolimi oleh kelakuanmu juga keluargamu. Sudah cukup bagiku bersabar. Sekarang kamu bisa pergi dari sini sebelum aku panggil warga, karena kamu terus menggangguku. Kata-kataku sepertinya manjur. Meski terlihat kesal, ia akhirnya meninggalkanku. Begitu ia pergi, aku tak bisa menahan laju air mataku. Yang kubayangkan dengan apa yang ia katakan kini adalah Vena, anak semata wayangku yang diperebutkan karena keserakahan papanya. Aku takut hidup terpisah dari anakku. Dialah hartaku satu-satunya kini. Mbak gak apa-apa kan? Aku menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Eka, pengasuh Vena. Kalau menurutku lebih baik laporkan saja ke petugas keamanan di depan, Mbak. Jadi tinggal Mbak kasih fotonya dan petugas keamanan tidak akan memberi izin dia masuk ke perumahan ini. Daripada Mbak harus merasakan tekanan batin karena laki-laki begitu. Aku aja yang mendengarkannya kesal. Apalagi Mbak yang benar-benar mengalaminya. Kuseka air mata, kemudian menatap kedua netra Eka. Apa yang ia katakan ada benarnya juga. Setidaknya hal ini harus dilakukan. Terima kasih ya, Kak. Aku beruntung kamu ada di sini. Betul kata Sera, kamu itu terbaik. Aku tersenyum malu. Sama-sama, Mbak. Aku hanya merasakan nasib yang sama seperti yang mamaku alami. Aku seperti melihat cermin dengan keadaan Mbak. Yang kuat ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hanya itu. Karena semuanya sesuai dengan aku terima, Mbak. Mbak, aku masih banyak kekurangannya kok. Sebutnya. Memangnya mama kamu kenapa? Eka nampak ragu, namun setelahnya ia mulai bercerita. Mamaku dulu pekerja keras sehingga banyak harta yang ia hasilkan. Tapi papa merampasnya untuk diberikan ke istri tuanya. Jadi mamaku tidak pernah tahu kalau dia istri kedua. Tinggallah kami dengan kemiskinan, sedangkan papa bersama istri tuanya menikmati harta kami. Tapi kata mamaku tidak menyesal, sebab aku dan kedua adikku tetap bisa hidup bersamanya. Makanya saat melihat Mbak, aku seperti melihat pantulan mama di cermin. Mungkin dulu mama seperti Mbak Elita, harus banting tulang setelah berhasil malah harta dibawa lari sama papa dan menikmati sama keluarganya pertama. Sementara kami hidup dalam kesengsaraan. Jadi papaku menikahi mama karena tujuan harta saja. Sampai sekarang aku masih mengingat wajah perempuan yang sudah merampas kebahagiaan kami. Setidaknya dengan harta yang mama punya, kami bisa sekolah tinggi dan mungkin hidup enak. Eka menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Ya Allah, kasihan sekali ya mama kamu. Kalian anak-anak yang hebat. Karena tetap bersama mamamu. Mamamu pasti bangga dengan kalian. Harta terbesar dalam hidup adalah anak-anak. Aku berharap suatu saat bisa bertemu dengan mama kamu. Harapku. Iya Mbak, insya Allah. Tunggu Mbak. Gak ada kegiatan. Gak sibuk. Mungkin melihat mamaku nanti, ya. Oh iya Mbak, aku boleh nanya? Tugasnya aku mengangkat alis. Neneknya Vena yang lain masih ada? Maksudku orang tua dari Mbak. Aku hanya punya orang tua perempuan saja. Mamaku dan adikku tinggal di Kota Lapang. Kalau ke sana memang cukup jauh. Dan kami hanya bisa sekali berkirim pesan atau video call. Sampai sekarang belum ada waktuku mau ke sana. Cukup jahat aku ya. Biasanya lebih suka mengirim uang saja ke sana. Mungkin harus aku pikirkanlah pergi ke sana. Kalau saja aku ada cuti. Terangku yang tidak semuanya benar. Eka tersenyum. Aku tak pernah secara rutin menghubungi mamaku. Hanya uang memang selalu kukirim setiap bulannya. Mama dan adikku, Angga, tak menolaknya. Aku tahu mereka juga butuh uang, apalagi adikku masih kuliah dan membutuhkan banyak biaya. Kebersamaan itu yang penting, Mbak. Kadang harta memang kita butuhkan untuk hidup.
hanya saja tidak menjamin kebahagiaan. Vena yang lagi lucu-lucunya pasti diharapkan mamanya, Mbak. Mamanya Mbak kan? Aku langsung menunduk. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Pernikahanku dengan Henry dulu tak begitu direstui oleh mama, karena mama seperti punya penglihatan masa depan jika Henry hanya akan mengecewakanku saja. Bahkan sampai sekarang aku malu mengakui kalau aku sedang dalam proses sidang perceraian dengan menantu yang tak diharapkannya sama sekali itu. Cinta memang buta. Restu sama sekali tak diperlukan, asal bisa bersama Henry kala itu. Keras kepalaku meluluhkan hati mama yang kelihatannya terpaksa menghadiri acara pernikahanku. Aku berharap bisa menebus semuanya. Tanpa sadar aku menitikkan air mata kembali. Eka mengusap bahuku. Kalau rindu sebaiknya kunjungilah keluarga Mbak. Yakinlah, semuanya akan terasa ringan setelah bertemu dengan mama juga adiknya Mbak. Aku hanya bisa mengangguk. Kamu ada benarnya. Apa nanti kalau aku kesana kamu mau ikut? Minimal bisa jaga Vena selama dalam perjalanan, kataku. Eka nampak diam berpikir. Begini saja, Sabtu dan Minggu ada hari libur kan? Aku akan mengunjungi mamaku dan kalau kamu setuju, aku akan langsung pesan tiket buat kita bertiga. Aku akan membayarmu penuh plus bonus. Gimana? Ide bagus dari Eka, sebaliknya memang harus segera ku eksekusi. Aku takutnya malah merepotkan Mbak. Sabtu dan Minggu hari liburku juga tidak ada pekerjaan yang kulakukan. Bisa saja ikut, hanya saja kasihan Mbak harus mengeluarkan uang banyak untuk membiayai aku ke sana nanti. Biarlah aku jaga Vena dengan gratis. Aku tergelak. Air mata yang masih berjejak di pipiku tak terasa. Eka sangat baik. Eka, mamamu pasti bangga denganmu. Kamu anak baik. Percayalah, aku punya banyak uang kalau hanya membayarkan tiketmu saja. Untuk pembayaran tetap akan kulakukan. Hitung-hitung hasil kerja kerasmu dan bisa membantu mama dan kedua adikmu kan? Gak usah nolak ya. Ya udah kalau gitu aku langsung carikan tiket buat kita bertiga. Deal ya? Eka tertawa sambil mengangguk mengiyakan. 2 hari lagi. Mama, Angga, tunggu aku. Aku akan datang dan memperbaiki semua kelakuanku di masa lalu. Semoga saja masih terbuka pintu maaf buatku. Harapku. Kalau tidak ada pekerjaan tambahan atau dadakan, untuk Sabtu dan Minggu aku izin mau liburan dulu, sebutku ketika Sarah menanyakan jadwal akhir pekanku. Mau kemana? Tumben mau jalan? Biasanya mengeram aja di rumah menghabiskan waktu untuk mencoba resep baru. Aku tertawa mendengar kata-kata Sarah. Ya memang sudah menjadi kebiasaanku setiap libur pasti ku manfaatkan untuk mencoba resep baru. Entah membuat kue atau mengolah lauk. Sekali-kali mau bawa Vena jalan-jalan. Rencananya mau lihat mama dan adikku, Angga, di Kota Lapang. Lagian keluargaku belum pernah melihat langsung Vena. Alis Sarah berkerut. Bukannya kamu selalu bilang kalau keluarga kamu tinggalnya di desa? Daerah mana ya? Lupa aku. Kok tiba-tiba menyebut Kota Lapang? Itu hanya sebelah kota kita ini. Bisa ditempuh jalan darat atau udara saja. Gak repot. Kamu kok bohong sih, Tak? Ia mulai merajuk. Begitulah Sarah. Sebagai sahabatku, ia selalu ingin menjadi terdepan mendapatkan info terbaru soal aku. Jangan sampai telat. Ia pasti akan mencak-mencak. Aku hanya tersenyum kecut menanggapi pertanyaannya. Maaf ya. Baru kamu saja yang tahu kalau aku punya mama dan adik di Kota Lapang. Selain Eka tentunya. Sebab Eka juga aku ajak ke sana untuk menjaga Vena selama kami dalam perjalanan. Mulut manyun Sarah tak kuhiraukan. Ya sudah kalau gitu aku juga ikut Soalnya aku juga lagi menganggur ini. Ku acungkan jempol tanda setuju. Tapi ingat, jangan sekalipun ada yang tahu kalau kita ke sana. Aku mau santai dan tenang saat menghabiskan akhir pekanku. Aku juga sudah pesan tiket, jadi aku gak mau sampai liburan gak jadi.
Ujarku mengingatkannya lagi. Khawatir saja ia akan bercerita dengan Reyhan. Mampuslah aku jika sampai Reyhan tahu dan menambah beban pekerjaanku sehingga gagal liburan. Baiklah Nona cantik, apapun permintaanmu akan aku segera kabulkan. Sebutan seraya menunduk seakan aku ini putri raja. Dasar Sera, ada aja kelakuannya. Beberapa menit berselang. Intercom di meja berbunyi dan aku mengangkatnya. Mataku mengisyaratkan agar Sera masuk ke ruangan Reyhan karena ada panggilan pekerjaan. Sambil masuk ke dalam ruangan Reyhan, ia menempelkan telunjuk tangannya di bibir, menandakan apa yang kami bicarakan barusan adalah rahasia. Baguslah, suka sekali aku melihatnya. Siang ini Pak Reyhan mau mengundang makan siang di kantin. Semuanya sudah disiapkan dan kita akan makan di kantin hari ini, gratis. Kapan lagi ya kan bisa makan gratis sama bos? Ya meski di kantin tapi setidaknya dia sudah berbaik hati mau mentraktir kita. Ucap Sera saat ia sudah keluar dari ruangan Reyhan. Maksudnya kita berdua atau kamu aja? Tanya aku tak mengerti. Ih, semua karyawan Dodol. Katanya jangan sekalian. Tiap kepala divisi sudah dikasih jadwal. Jadi sudah ada yang mulai makan pukul 11 ini. Kalau kita kayaknya pas jam 12 nanti deh. Jadi makanya tuh kayak aplusan gitu, biar kerjaan tetap jalan dan kantin tidak langsung ramai membludak. Kasian juga Bu Kantin kalau harus melayani semua orang. Terangnya aku manggut-manggut saja. Dalam rangka apa ya? Kan tumben-tumben dia mentraktir seluruh karyawan. Apalagi sampai makan di kantin. Karena yang ku tahu Bu Fatma aja makan sama keluarga di restoran. Masa iya anaknya makan di kantin? Aneh. Lirihku pelan. Aku tak mau tiba-tiba saja Reyhan keluar dari ruangan dan mendapati kami membicarakan dirinya. Bisa tamat riwayatku. Iya juga ya. Kok aku baru nyadar? Orang yang biasa makan higienis tiba-tiba mau makan lemak, gorengan, dan lain-lain. Di kantin lagi. Tahu sendiri di kantin kan adanya soto ayam, rawon, nasi lalap, nasi ayam penyet, gado-gado, nasi pecel. Apa nggak karbo semua itu ya? Aku hanya menaikkan bahuku tak mengerti jalan pikiran Reyhan. Semua makanan yang disebut Sera membuatku ngiler. Rasanya tak sabaran menunggu waktu makan siang. Begitu aku menoleh ternyata Sera matanya menerawang seperti membayangkan menu makan siang. Begitu sadar aku memperhatikannya, kami pun tertawa bareng. Sesuai dengan jadwal. Semua karyawan mulai turun ke kantin untuk menikmati makan siang. Sedangkan aku dan Sera masih menunggu jadwal makan siang. Padahal perutku sudah mulai berbunyi minta diisi. Rasanya tak sabar ingin menikmati makan siang gratis kami. Yuk, kita turun. Sekarang sudah giliran kita. Ajak Sera, aku menyanggupi. Kami berjalan gontai menuju lift. Begitu terbuka kami langsung masuk dan dengan santainya Reyhan yang entah kapan ada di belakang kami tahu-tahu ikut masuk juga dalam satu lift. Aku hanya diam tak banyak bicara. Begitu sampai di kantin aku bingung sebab keadaan kantin sangat sepi dan kami langsung dipersilakan memilih menu. Yang membuatku bingung, keadaan kantin tak seperti biasa-biasanya. Malah aku melihat ada dua orang berpakaian chef melayani kami. Kemana ibu-ibu kantin yang lainnya ya? Kok cuma kita bertiga yang makan di kantin? Apa semua divisi sudah ada jatah makanan? Bisikku sambil memperbaiki posisi dudukku. Sera nampak santai tak menyahut dan berusaha bersikap anggun. Sementara aku yang disodorkan menu semakin bingung saat melihat menu di dalamnya berubah menjadi makanan serba laut semua. Herannya itu semua makanan kesukaanku lagi. Sialan, ada apa ini? Boleh aku ikut gabung dengan kalian? Pinta Reyhan. Aku tak bisa menolak ketika melihatnya langsung duduk persis di hadapanku. Ya Tuhan, siang ini perutku sangat lapar dan aku niatnya mau makan cepat dan mungkin gaya makanku akan sedikit barbar. Kalau berhadapan dengan dia, apa aku mesti menjaga imageku dengan makan perlahan sementara tanganku meminta makan dengan terburu-buru? Aduh, entahlah. Pusing aku memikirkannya. Kamu mau pesan apa? Tak, Sera? Tanyanya kepada kami bergantian. Aku mau makan pecel lele aja sama es sarang burung ya. Sera sudah mendahului aku memesan makanannya. Aku mau makan ini dan ini.
Tunjukku ke menu ikan gurame saus asam manis, cak kangkung, lalu minumannya aku pilih 1 botol sedang air mineral dan teh panas tawar. Samakan aku dengan dia. Aku terperanjat kaget mendengar Rehan juga memesan makanan juga minuman yang sama denganku. Sarah malah tersenyum tidak karuan. Mau rasanya kutabuk kepalanya. Kebetulan sejak tadi aku hanya niatnya mau makan itu. Jangan terlalu GR kamu, seakan-akan aku ikut apa yang kamu makan dan minum. Jelasnya, aku hanya menghela nafas panjang. Jelas-jelas dia yang ikut dengan pilihan menuku. Aduh, malah gak mau ngaku lagi. Dasar bos arogan. Udah paling merasa benar sendiri. Gumamku pelan dengan mulut seakan tak bergerak. Apa kamu bilang? Aku cakep. Iya dong. Aku memang cakep dan aku ini edisi terbatas. Sulit mencari laki-laki seperti aku ini. Istilahnya 1:5000. Langka kan? Imbuhnya dengan menebar senyum manisnya itu lagi. Aku memijit pelipisku saja melihat rasa percaya dirinya yang penuh begitu tinggi. Setelah acara makan siang yang cukup membuatku bingung, kini setiap pergerakanku membuat pandangan teman-teman sekantor pasti tertuju pada aku. Dan mereka seperti menahan senyum. Ini entah apa maksudnya. Ketika hal itu kutanyakan pada Sarah, kata Sarah sudah menyebar informasi bahwa aku dan Rehan mulai dekat. What? Kamu tahu kan Sarah? Itu gak mungkin dan gak akan terjadi. Aku masih harus bertarung sama proses perceraianku. Kamu tahu besok adalah waktunya aku bersenang-senang. Kamu jangan ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Aduh, sebab pastikan hidupku dalam beberapa bulan ke depan hanya ada aku dan Vera saja. Kasih tahu sama semua teman kalau aku dan Rehan sama sekali tidak ada hubungan apapun. Terangku. Sarah menyambutku dengan tawa. Santailah, gak usah ngegas gitu. Aman pokoknya. Kamu gak usah panik. Kalau panik malah kelihatan kamu itu menutupi perasaan kamu sesungguhnya. Bisa jadi kamu punya hati sama Rehan, hanya saja tidak mau mengakuinya. Aku mencepikan bibir. Sarah makin tergelak. Enak saja. Aku malah berjebak sama orang itu. Gayanya yang detik ini arogan dan detik berikutnya so akrab. Pokoknya menjengkelkan lah. Jadi gak mungkin aku suka sama laki-laki kayak gitu. Sudahlah, besok kamu jadi ikut apa enggak? Tanya aku memastikan. Hati-hati lo, benci itu artinya benar-benar cinta. Ikutlah pasti. Karena aku sudah bilang, mulai besok aku juga meliburkan diri dari kegiatan menonton atau bermain bulu tangkis. Fokus ikut liburan dulu lah. Seenggaknya aku juga mau berkenalan dengan mama kamu juga adik kamu, Angga. Gimana? Ganteng gak? Aku menilik sinis. Gak bisa berubah itu, sekali benci tetap bencilah. Jangan coba-coba dekati adikku ya. Aku gak sudi beriparan sama kamu. Sarah menoyor kepalaku, lalu dengan gemas memelukku begitu saja. Kami bareng tertawa. Begitu asiknya tertawa sampai tak sadar jika Rehan sudah ada di samping kami memperhatikan. Siapa yang kamu benci? Kamu punya adik laki-laki. Beneran ganteng? Ganteng siapa dibanding aku? Apaan sih ini orang? Random banget deh bahasanya. Tiba-tiba muncul saja tanpa diundang. Tiba-tiba juga nyeletuk. Bukan siapa-siapa. Gantengan adikku pak. Maaf ya. Jawabku sekenanya. Ia malah tersenyum. Berarti memang bibit-bibitnya bagus semua ya. Gak heran kalau adikmu ganteng, sebutnya. Aku hanya diam mendengarkannya. Setelahnya ia berlalu pergi. Apaan sih itu orang? Gak jelas banget. Aku dan Sarah pun memutuskan pulang dan berjalan menuju lift, segera meninggalkan kantor. Rasanya sudah tak sabaran menunggu besok pagi, di mana aku akan bertemu dengan keluarga aku. Aku mau mampir dulu ya, Ra. Rencana mau belanja dulu ke mall, mau belikan mama sama adik oleh-oleh. Sarah mengangguk dan kami pun berpisah. Selang 40 menit, langkah kakiku sudah memasuki pusat perbelanjaan. Mataku memindai mencari bagian pakaian. Aku begitu khusyuk berbelanja. Karena sudah hampir 3 tahun ini tak pernah bertemu dengan keluarga aku. Aku hanya mengira-mengira saja ukuran yang dipakai mama juga adikku. Semoga cocok selain untuk mereka. Aku juga membelikan Eka beberapa potong pakaian. Begitu selesai berbelanja pakaian, tas juga sepatu, aku bersiap turun ke halaman parkir. Baru saja sampai di parkiran,
aku mendengar suara perempuan yang nampak familiar di telingaku. Siska. Iya, Siska. Istri Siri Henry. Meski tak pernah bertemu secara langsung, namun aku sering mendengar suaranya saat Henry menelponku. Dan ia nampak menggandeng seseorang pria parubaya. Aku sendiri tidak tahu siapa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye-bye.